Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Alip Dian Pratama, SHMH pada mata kuliah Kewarganegaraan, dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga saya dapat menyelesaikan ujian akhir semester ini. Sholawat serta salam tak lupa saya junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Sylvi Rinanda Fidri dengan NIM 05 06 12 82 22 70 48. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya dengan materi bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Nah, kalian tahu tidak mengapa pendidikan kewarganegaraan itu penting dalam pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional? Berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun pengertian pendidikan kewarganegaraan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama secara etimologis, yang kedua secara yuridis, dan yang ketiga secara terminologis. Yang pertama adalah secara etimologis. Pendidikan kewarganegaraan secara etimologis itu berasal dari kata pendidikan, yang berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan secara etimologis adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Yang kedua adalah secara yuridis. Pendidikan kewarganegaraan secara yuridis dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dan yang ketiga, secara terminologis. Pendidikan kewarganegaraan secara terminologis adalah program pendidikan demokrasi politis yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Nah, kalian tahu tidak mengapa sih perlu adanya pendidikan kewarganegaraan dalam suatu negara? Suatu negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapatkan pengetahuan, sikap atau nilai, dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas, smart and good citizen, untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia ini awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka.
Sedangkan secara sosiologis, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Sedangkan secara politis, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia ini lahir karena adanya tuntutan konstitusi atau UUD 45 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa dengan masanya. Nah, kalian tahu tidak apa saja dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan? Adapun dinamika dari pendidikan kewarganegaraan, yang pertama, multikulturalisme dan multietnisitas, yang kedua, peran dari media sosial, dan yang ketiga, teknologi dan globalisasi. Sedangkan tantangan dari pendidikan kewarganegaraan itu adanya kurikulum yang tidak memadai, guru yang kurang terlatih, dan kurangnya dukungan dari masyarakat. Lalu, apa esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan? Nah, pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan ini sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa. Demikianlah presentasi dari saya. Saya minta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.